Shalom adik-adik. Wah, Loso Vivi ini kok kelihatannya senang sekali. Betul ya adik-adik, Loso Vivi terlihat senang ya. Loso Vivi ada apa ini kok terlihat senang? Iya dong Loso Vivi lagi seneng banget hari ini. Soalnya Loso, bentar lagi kita mau Natal Loso. Oh iya betul ya, mau Natal ya. Loso Vivi dapat kado banyak pasti dari Wah, teman-teman. Iya betul sekali, berarti memang hari Natal tuh sungguh senang ya Loso Iya ya. Loso, sungguh menyenangkan hari Natal itu. Wah adik-adik, mari kita pujikan hari Natal sungguh senang. Sebelum kita mau memulai ibadah hari ini, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau memberkati kami hingga hari ini ya Tuhan. Kami sebentar lagi akan beribadah. Tuhan Yesus pimpin kami semua ya Bapa, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami dapat memuji nama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Loso Fani, ya sebenarnya itu ya Loso, bukan cuma kita sama adik-adik aja yang seneng Loso. Emang siapa lagi Loso? Seluruh dunia itu Loso lagi gemar dan bersorak Loso. Oh iya, karena mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus ya Loso. Iya bener Loso, tapi Loso, Kenapa, itu ada Loso? lagunya Loso. Lagunya, oh yang dunia gemar dan sorak lah ya Loso. Bener Loso, adik-adik kalau kita nyanyiin bersama mau nggak? Mau ya, mau ya. Boleh Loso. Kita pujikan bersama ya adik-adik. Sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini, kita bangkit berdiri, kita mau mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita sebentar lagi mau memberikan persembahan. Papa Mama boleh bantu adik-adiknya untuk mentransfer persembahannya, atau adik-adik bisa simpan terlebih dahulu uangnya di rumah hingga saatnya kita ibadah tatap muka bisa diberikan kepada gereja. Kita mau pujikan kasihnya seperti sungai. Tuhan, terima kasih Kau telah cukupkan kami, Kau telah berkati kami selama ini. Kiranya Tuhan Yesus, ini persembahan kami yang terbaik dari kami Tuhan. Kiranya dapat bermanfaat untuk kerajaan-Mu di bumi ini. Kami serahkan semua di tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. adik-adik, sebentar lagi kita mau firman Tuhan. Siapa yang udah gak sabar nih dengerin firman Tuhan? Ya, betul sekali loh, kita mau dengar firman Tuhan sebentar lagi. Adik-adik siapkan telinga sama pikirannya. Jangan lupa disiapkan juga catatan sama Alkitabnya, taruh di sebelah ya. Sebelum kita mau firman Tuhan, kita pujikan Tuhan Yesus aku berjanji. Berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi.
Hari ini tiba waktunya kita buat mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, lo ajak kalian duduk tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya sebelum mendengarkan. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mau kalian lihat sebuah gambar ya? Ada 2 gambar. Coba kalian lihat. Gambar apa itu ya? Ada yang bisa tebak gambar apa itu? Iya, betul. Itu adalah gambar tukang pos, adik-adik. Tukang pos itu, kalian pernah nggak sih dapat surat dari tukang pos? Pernah? Mungkin ada surat dari teman kalian, dari kakek atau nenek, atau mungkin kalian pernah dapat surat undangan ulang tahunnya teman. Pasti pernah kan ya? Nah, hari ini Lose mau cerita tentang seorang bapak. Dia ini dapat surat, dapat pesan dari Allah. Kira-kira siapa ya bapak itu? Sama pesannya itu apa ya? Nah, sebelum itu Lose kita mau buka Alkitab kita di Lukas 1 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Saya bacakan ya, kalian boleh mendengarkan. Di Lukas 1 ayat 8 sampai 13. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut. Zakaria terkejut, adik-adik, dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet, istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Nah, adik-adik, pada saat itu waktunya untuk semua orang berkumpul ke bait Allah. Ngapain Lose? Untuk berdoa. Semua orang ke bait Allah untuk berdoa. Dalam bait Allah itu ada sebuah ruangan khusus, adik-adik. Sebuah ruangan khusus yang diberi nama ruangan kudus. Seorang bapak bernama Zakaria. Siapa namanya? Bapak Zakaria. Bapak Zakaria ini masuk ke dalam ruangan kudus itu. Lalu tiba-tiba pada saat dia berdoa, dia tiba-tiba melihat ada malaikat mendatangi Bapak Zakaria. Lalu Bapak Zakaria ini kaget, jadi takut, adik-adik. Bapak Zakaria ketakutan, adik-adik. Zakaria ini ketakutan. Lalu malaikat itu bilang sama Bapak Zakaria, "Jangan takut, Zakaria. Aku membawakan kabar baik." Wah, kabar apa itu? "Aku membawakan kabar baik dari Allah.
Katanya, Allah telah mendengar suara doamu. Elisabeth, istrimu itu akan mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yohanes. Bapak Zakaria yang mendengarkan malaikat berkata seperti itu, dia nggak percaya, adik-adik. Nggak percaya. Aku ini kan sudah tua, istriku juga sudah tua, sudah sangat tua, nggak mungkin bisa punya anak. Nah, akhirnya Bapak Zakaria karena nggak percaya sama omongannya malaikat itu, Bapak Zakaria menjadi bisu, adik-adik. Bisu itu apa loh? Bisu itu nggak bisa berbicara, jadi mulutnya itu nggak bisa ngomong, adik-adik. Ternyata setelah beberapa tahun kemudian, ternyata benar perkataannya malaikat itu benar, adik-adik, bahwa Elisabeth mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Bapak Zakaria akhirnya bisa ngomong lagi, tidak bisu lagi, adik-adik. Bapak Zakaria mengucap syukur kepada Tuhan, dia memuji Tuhan, berdoa, mengucap syukur kepada Allah. Nah, dia memuji nama Allah. Adik-adik, lahirnya Yohanes Pembaptis ini sebagai pesan, adik-adik. Pesan apa loh, sebagai pesan Allah bahwa nanti ada kabar baik, adik-adik. Kabar baiknya ialah kedatangan Yesus Kristus. Dia Allah yang menjanjikan itu akan datang sebagai juru selamat kita semua. Siapa yang diutus oleh Allah? Ialah Yesus Kristus. Yesus Kristus akan lahir dan menyelamatkan hidup kita dari dosa. Nah, sebentar lagi ialah hari kedatangan juru selamat kita. Adik-adik tahu nggak apa namanya? Iya, adik-adik, namanya ialah Natal. Natal itu hari Tuhan lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Nah, saya tanya nih, kalian udah siap nggak untuk menyambut kedatangan juru selamat kita? Nah, adik-adik, menyambut Natal itu artinya kita juga harus menjaga hidup kita supaya tidak berbuat dosa lagi. Karena Tuhan tidak suka kita berbuat dosa, adik-adik. Caranya seperti apa loh supaya aku nggak berbuat dosa? Caranya kita berdoa, kita mengucap syukur, kita nggak boleh marah-marah lagi, kita juga nggak boleh bohong sama mama papa. Kalau misalnya mama papa bilang ke kalian, kalian harus nurut, adik-adik, kata orang tua kalian. Dan juga kalian harus sayang sama adik dan kakak, tidak berbuat dosa lagi. Nah, cerita firman Tuhannya selesai sampai di sini. Kalian bisa nih mengambil catatan buku mingguannya. Kalian boleh menulis catatan mingguannya di sini. Nah, kalau sudah, jangan lupa ya untuk ayat hafalannya dihafalin. Dan siapkan diri kalian buat kalian menyambut kedatangan Yesus Kristus. Sebelum kita menutup ibadah, kita mau berdoa dulu. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sebentar lagi Engkau, Yesus Kristus, akan datang. Tuhan, kami siap untuk menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selesai mendengarkan firman Tuhannya. Gimana firman Tuhan hari ini? Sudah dicatat, sudah didengarkan dengan baik ya. Adik-adik jangan lupa untuk melakukannya di kegiatan sehari-hari ya Lose ya. Benar loh, Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita mau pujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nah adik-adik, mari kita berdoa sesuai yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Yesus